Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap orang memiliki peta berpikir. Setiap orang memiliki peta berpikir. Ini sama dengan paradigma atau pola berpikir atau sistem berpikir dari syaraf-syarafnya. Peta berpikir setiap orang itu, saudaraku, terbangun atau terbentuk dari paling tidak 3 hal. Pertama, dari pengalaman hidup, yaitu reaksi inderanya dan seluruh sarafnya terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang dilalui. Dari situ peta berpikir atau sistem berpikir dari saraf-sarafnya terbentuk. Yang pertama dari pengalaman hidup, yaitu reaksi indera dan saraf-sarafnya terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami. Yang kedua, dari berbagai filosofi hidup yang diserapnya. Dari filosofi hidup. Filosofi agama-agama di sekitarnya, filosofi cara pandang, etika, budi pekerti orang-orang di sekitarnya. Dan khususnya pengaruh yang sangat kuat dari keluarga. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi peta berpikir juga gen yang dimiliki masing-masing individu dengan karakteristiknya yang khusus dan khas. Jadi siapa Anda hari ini adalah akumulasi dari pengalaman masa lalu saudara dan gen yang saudara warisi dari nenek moyang. Melihat hidup seseorang, maka dapat kita lihat masa lalu, perjalanan hidupnya, latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, dan gen yang diwarisi dari nenek moyang atau keluarga. Saudaraku sekalian, kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup masing-masing kita hendak mengubah peta berpikir ini. Hendak mengubah peta berpikir ini. Bagaimanapun rusaknya, Tuhan sanggup mengubah. Jadi peta berpikir masing-masing kita ini beda ya. Sama-sama lihat duit jumlahnya sama, tapi reaksi berpikir masing-masing orang itu beda. Sesuai dengan pengalaman hidup, sesuai dengan filosofi yang dia serap dan gen yang dia warisi dari orang tua. Paling tidak 3 ini. Ketika orang melihat bencana, reaksinya terhadap bencana itu sesuai dengan peta berpikir yang dimiliki, sistem berpikir dari saraf-sarafnya. Kalau saya sebagai seorang pimpinan dari sekolah perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas 2 gedung besar, itu mencium bau hangus, reaksi saya beda dengan orang yang tidak pernah jadi pimpinan sekolah yang bertanggung jawab atas gedung. Beda. Orang yang dibesarkan dari keluarga yang limpah uang, melihat sejumlah uang, katakanlah 20 juta, beda dengan orang yang lahir dari keluarga yang serba pas-pasan. Reaksi atau cara berpikirnya pasti berbeda. Ini maksud saya peta tadi. Dan banyak lagi. Ketika seseorang dikhianati, ketika seseorang menghadapi persoalan, ketika seseorang menghadapi atau menemui halangan, nah itu reaksi berpikirnya pasti beda-beda. Sesuai dengan peta berpikirnya, paradigma berpikirnya, sistem berpikir dari saraf-sarafnya. Oleh sebab itu melihat saudara hari ini, melihat masa lalu saudara, latar belakang, lingkungan, pendidikan punya pengaruh luar biasa.
Orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah beda. Orang suka bilang orang sekolahan sama orang yang tidak sekolahan itu beda. Ya, beda. Kenapa bisa begitu? Sebab pendidikan sangat mempengaruhi peta berpikir. Nah, di dalamnya termasuk agama. Nanti saya akan khususkan itu. Kedatangan Tuhan Yesus hendak memperbaharui peta berpikir kita. Inilah yang dimaksud dengan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 17 kita mulai. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebentar. Saudara, ketakutan di sini harus dipahami dengan benar. Kalau dulu kita bisa bereaksi apapun yang kita mau bereaksi atau apapun yang kita mau lakukan atau pikirkan, sekarang tidak boleh begitu lagi. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Seperti misalnya seorang anak gelandangan diadopsi anak oleh seorang jutawan. Ya. Kalau dulu jadi anak gelandangan, dia bisa bicara apa saja, bisa pakai baju apa saja, bisa makan apa saja dengan cara makan bagaimanapun. Sekarang setelah jadi anak bangsawan beda. Nah, masalahnya sudah terbiasa dengan cara anak gelandangan. Nah, oleh sebab itu mau belajar jadi anak jutawan, ya, anak bangsawan. Kalau dulu tidak perlu takut, mau buat apa saja tidak ada yang terpengaruhi. Sekarang setelah jadi anak bangsawan, juga jutawan itu tidak bisa sembrono. Sebab sang ayah yang mengadopsinya akan terganggu. Tuhan itu responsif dan reaktif. Setelah kita jadi anaknya, Tuhan menuntut kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan kita. Teruskan ayat 18, nanti nyambung apa yang saya maksudkan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, dari cara hidup yang sia-sia, ya. Kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kamu harus takut. Emangnya kenapa? Sekarang kamu harus hidup dalam ketakutan. Emangnya kenapa? Setelah jadi anak Bapak di surga, kok hidup dalam ketakutan? Kenapa? Sebab kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Jadi tidak boleh lagi memiliki cara hidup yang sia-sia. Terus, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Ya, kamu tidak dibeli dengan barang fana, bukan dengan harga murah. Terus, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Tuhan berhak menuntut karena kita telah dibeli. Tuhan berhak menuntut. Dan kita harus takut. Sebab kita telah dibeli. Tentu untuk ini ada proses penebusan itu. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dibutuhkan aktivitas kedua belah pihak. Tuhan melalui Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan berhak mengklaim kita jadi miliknya jika kita mau percaya kepadanya. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran dan kita juga harus memberi diri untuk diperbarui dari hari ke hari. Inilah mandat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, dalam teks aslinya ada kata tereo. Itulah sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Bukan hanya belajar melakukan apa yang diperintahkan, belajar menyelidiki apa yang diinstruksikan.
yang dituntut. Sebab kata perintah itu entelomai, yang juga bisa berarti tuntutan atau instruksi. Kenapa Tuhan menuntut aku begini? Kenapa Tuhan menuntut aku begitu? Ingat ya, agama Kristen bukan agama hukum. Jadi kebenaran orang itu bukan karena melakukan hukum. Dan kalau sudah membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, tidak ada syariat seperti agama-agama tertentu. Bajunya gimana, makannya gimana, sembayangnya gimana. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kamu harus mempelajari apa yang dituntut. Itu terjemahan bebasnya begitu. Tanpa mengurangi terjemahan yang kita miliki dalam bahasa Indonesia. Ini mempertegas. Kamu harus mempelajari, berpegang teguh, bisa. Apa yang dituntut, apa yang diinstruksikan. Sebab kalau hanya mempelajari hukum, apa yang halal, apa yang haram, itu bukan kebenaran Kristiani. Apa yang boleh, apa yang tidak, itu bukan kebenaran Kristiani. Kebenaran Kristiani belajar mengapa tidak boleh, mengapa boleh. Cara menganalisanya. Dengan demikian orang percaya harus mempelajari atau mengamati dengan seksama semua yang diperintahkan, diinstruksikan atau dituntut oleh Tuhan. Jadi orang percaya bukan hanya melakukan perintah tanpa pengertian. Bukan hanya melakukan perintah, instruksi atau tuntutan Tuhan tanpa pengertian. Tetapi mengerti maknanya, esensinya. Perintah, instruksi atau tuntutan tersebut. Dengan kalimat lain, kita diajar berpikir cerdas untuk mengerti kehendak Tuhan. Di sini yang hendak diajarkan adalah cara berpikir atau sistem berpikirnya. Dengan kata lain, peta berpikirnya. Peta berpikirnya. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan kepada kita gen baru. Dalam kehidupan orang percaya, inilah yang ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Gen baru. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Mungkin saya berkata, wah, barangkali Pak Eras berlebihan menggunakan kata gen. Kalau kita hanya memiliki gen orang tua kita, itu gen dosa, sinful nature. Sekarang Tuhan beri kita gen baru, yaitu Roh Kudus. Kalau di dalam Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan. Dalam teks aslinya es fragistete, tuzil. Apa itu? Dimeteraikan. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki peta berpikir baru tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa gen baru, dan tanpa firman. Firman nanti akan menolong kita terus, ya. Oleh sebab itu kita Perjanjian Baru kan tidak ada hukum-hukum, cara berpakaian, cara berdoa, tangan dilipat atau lurus ke depan, tidak ada. Semua batiniah. Semua batiniah. Dan kita diajar berpikir cerdas untuk itu. Nah, coba dibaca dulu Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Kalau kita tidak aktif berjalan dalam pimpinan Roh melalui pembaruan firman setiap hari, dan tentu juga melalui semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau peristiwa masa lalu, sebelum kita dipimpin Roh Kudus, sebelum kita mengerti firman, menyisakan guratan, luka, dan pembentukan peta berpikir yang salah, ke depan oleh gen Roh Kudus, kesanggupan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pimpinan Roh yang memberikan kita kecerdasan, maka segala peristiwa yang terjadi menjadi alat dalam tangan Tuhan menyempurnakan kita, menyembuhkan,
menyembuhkan. Jadi pengalaman-pengalaman pahit tidak menyenangkan ke depan itu jadi obat, jadi vitamin. Kalau dulu menyimpan guratan luka, ya misalnya pernah ditinggalkan pacar gitu ya, kepahitan sampai kalau melihat lawan jenis itu udah jadi suspek, curiga, nggak mau kawin. Ini wanita pernah dilukai, begitu lihat pria yang dia ingat si Jambrong. Pokoknya semua laki-laki penipu, buaya, begitu ya. Itu membangun peta berpikir yang salah, betul nggak? Ke depan ketika dia dikhianati, dilukai, itu menjadi sarana Tuhan menyembuhkan dia. Caranya gimana? Firman Tuhan menuntun kita bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni musuh, bagaimana menerima orang lain sebagaimana adanya. Di situ kita dilatih dengan gen baru, Roh Kudus yang ditaruh, yang memampukan kita menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini harta yang luar biasa mahalnya. Ini talenta yang dimaksudkan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Talenta itu nilainya besar sekali. Saya sudah menghitung nilai talenta dibanding dengan gaji orang satu hari 1 dinar. Ini luar biasa. Anugerah yang besar ini hendaknya tidak disia-siakan. Oleh sebab itu seorang Kristen yang mengerti anugerah yang besar ini tidak akan memfokuskan pikirannya kepada perkara-perkara duniawi. Perjalanan kita di padang gurun dunia ini merupakan persiapan untuk masuk ke negeri Kanaan surgawi. Kita diubahkan dalam perjalanan ini, yaitu peta berpikir kita. Saudaraku sekalian, seperti yang tadi saya katakan, kalau dari kecil miskin terus, lihat angka 20 juta, itu beda dengan orang yang dari kecil kaya raya. Karena peta berpikirnya pasti berbeda. Orang yang dari kecil dimanja, dikolok, ya, ketika mendapatkan perlakuan tidak adil, beda dengan orang yang dari kecil memang teraniaya. Petanya beda. Saya tidak menjelaskan bedanya di mana. Pokoknya beda aja. Saudara pasti setuju kan? Oke. Di sini pasti Anda setuju. Ini tadi soal apa? Contoh-contoh soal kita dilukai, beda dengan orang yang dimanja, orang yang kaya beda dengan orang miskin waktu lihat uang. Nah sekarang saya bicara soal hidup keberagamaan. Perlu dipahami bahwa setiap kita punya sistem keberagamaan. Sistem keberagamaan ini maksudnya peta berpikir yang berkaitan dengan Tuhan, dengan ibadah, dengan penyembahan gitu. Amin. Jadi peta keberagamaan itu maksud saya peta berpikir yang berkenaan dengan agama, dengan menyembah Tuhan, berkenaan dengan bertalian dengan Tuhan. Perlu dipahami bahwa sistem keberagamaan yang dimiliki oleh banyak orang itu rata-rata rusak. Dan memang semua rusak. Dan sistem itu harus dirusak dan digantikan dengan yang baru. Dan sistem itu ternyata justru menghambat kebenaran Injil yang Tuhan mau ajarkan. Yohanes 4 ayat 24 dulu dibaca. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya orang tidak menyembah Allah di Yerusalem atau di atas gunung Gerizim, tetapi dalam roh dan kebenaran. Ini artinya luar biasa. Yang kamu pahami mengenai ibadah, yang kamu pahami mengenai beragama itu menyembah di Yerusalem bagi orang Yahudi. Kalau bagi orang Samaria yang berdarah campuran Yahudi dan kafir, di atas gunung Gerizim karena tidak boleh ke Yerusalem, dianggap najis. Nanti enggak di sana, enggak di situ. Dalam roh dan kebenaran. Bagi kita orang Kristen yang mendengar hal ini bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan hal yang kita sambut dengan sukacita, girang, dan
Kita familiar dengan ayat itu. Tetapi bagi orang Yahudi itu gempuran yang hebat. Bukan hanya radikal, ya. Itu liberal. Liberal artinya bebas. Liberal. Sebab begitu ketatnya, begitu mendarah daging dan kolotnya. Yang namanya beribadah itu ya di Yerusalem. Di luar itu bukan ibadah. Bagi orang Samaria, Gunung Gerizim di luar itu bukan ibadah. Selama ini peta keberagaman banyak orang belum diubah. Banyak. Walaupun ke gereja bertahun-tahun bahkan sekolah Alkitab. Kalau belum berubah, ia tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Saya dianggap bombastis, terserah. Saya dari kecil sudah Kristen. Walaupun itu bukan maksud saya untuk kebanggaan. Saya dari tahun 1975, saya mulai bertobat. Sekarang usia saya 50 tahun. Dihitung berapa tahun saya bertobat. Saya melayani Tuhan dari tahun 1977. Masuk sekolah Alkitab. Saya menyelesaikan beberapa grade akademisi. Dari S1, S2, S3. Nilai saya baik. Tidak bermaksud untuk membanggakan. Saya ada di sekolah Alkitab selama 21 tahun. Saya bertemu dengan banyak pendeta dan duduk di salah satu pimpinan para pendeta-pendeta. Saya belajar. Ini tidak bermaksud melukai siapapun atau menghakimi siapapun. Mohon dengan rendah hati mendengar. Kalau orang peta berpikir keberagamannya belum berubah, biar dia ke gereja setiap minggu, menjadi aktivis, sekolah Alkitab, tetap tidak mengerti kebenaran. Nah, inilah misteri dari kehidupan Kristen. Misteri iman, misteri kelahiran baru itu di sini. Di sini misteri iman, misteri kelahiran baru. Bagaimana kita bisa mengatakan seseorang memiliki iman yang benar? Aku percaya Yesus, selamat. Aku tidak tahu percayamu itu gimana. Ya, percaya dengan perbuatan. Perbuatan macam apa? Yang menunjukkan yang you betul-betul percaya Tuhan. Perbuatan ini. Oke. Perbuatan ini, A, B, C. Kau lakukan dengan sikap hati bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahwa kelakuanmu itu benar. Oh, saya nolong orang miskin. Oke. Saya bantu orang miskin. Kalau orang non-Kristen berbuat begitu, apakah berarti punya iman? Oh, enggak dong. Mereka enggak percaya Yesus. Oke, enggak percaya Yesus. Sekarang apa bedanya orang yang percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus dalam perbuatannya? Sama-sama menolong orang miskin. Bedanya apa? Enggak ada. Kalau begitu enggak istimewa dong. Iman Kristiani enggak istimewa kalau begitu. Ini misteri kelahiran baru. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, Paulus bisa mengatakan, uji dirimu ya. Apa kamu ada iman dan Yesus Kristus ada di diri kamu? Oke, semua lihat saya dulu. Di sini saudara mulai akan mencurigai keselamatan saudara. Kalau meragukan, itu terlalu berlebihan. Mencurigai bisa. Supaya saudara tahu bahwa percaya kepada Tuhan Yesus tidak murahan. Kalau dulu orang percaya kepada Tuhan Yesus harus menaruh lehernya. Harus kehilangan keluarga. Kehilangan hak kewargaan negara. Bisa mati di kandang binatang buas. Bisa mati di pancung. Hari ini tidak perlu ada pengorbanan begitu. Lalu apakah berarti jadi murahan? Itu masalahnya. Saya ulangi ya. Saya percaya Tuhan Yesus. Seorang berkata begitu. Bagaimana orang lain tahu you percaya? Percaya yang benar. Kan harus ditunjukkan dengan perbuatan, Pak. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Oke. Perbuatan apakah yang kamu lakukan yang menunjukkan iman yang benar kepada Tuhan Yesus? Nolong orang miskin. Katanya dia. Oke. You nolong orang miskin. Apakah you tidak tahu bahwa banyak orang juga nolong orang miskin? Bahkan kadang-kadang lebih ekstrim dari kita. Apakah berarti mereka punya iman yang baik? Tidak, Pak, karena mereka tidak percaya Yesus. Oke.
Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, jadi perbuatan tersebut dianggap bukan iman. Oke. Lalu apa bedanya menolong orang miskin you dengan orang menolong miskin ya? Sikap hati, betul? Oke, sikap hati. Siapa yang tahu sikap hati? Itu masalahnya. Itu baru satu contoh. Itu belum banyak. Belum contoh yang lain. Saudaraku, di alam pikiran hampir semua orang beragama, termasuk orang Kristen, telah terpeta sebuah sistem. Peta orang beragama. Ada sistem. Saudara sadar gak sadar itu ada sistem. Dan itu yang paling berperan pendetamu dulu. Pembina rohanimu dulu. Gerejamu. Peta yang dimiliki tersebut sering justru lebih banyak pengaruh dari agama-agama sekitar. Kalau pendeta tidak belajar Alkitab dengan benar, tidak menggali kekayaan Alkitab dengan benar, bahaya. Kalau begitu sekolah Alkitab. Kalau sekolah Alkitab tidak menemukan kebenaran, tetap bikin sistem. Ada sistem di situ. Nah, di sini agak rawan saya ngomong. Tapi saya tahu. Saya 21 tahun di sekolah Alkitab. Ada sistem juga di situ. Sistem sekolah Alkitab. Sistem mencetak pendeta. Sistem menjadikan orang hamba Tuhan. Kalau sekarang saya persoalkan, apa itu hamba Tuhan? Kalau saya hidup hari jadi pendeta, saya boleh hidup lagi 2 kali, saya nggak boleh jadi pendeta. Mungkin boleh jadi pedagang. Tapi saya melayani Tuhan. Emangnya ada inkarnasi, Pak? Nggak ada. Seandainya tahu. Karena saya nggak hidup lagi itu kedua kali, maka saya cari pedagang untuk berpikir seperti saya berpikir. Makanya saya harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Apa itu hamba Tuhan? Coba di gereja-gereja pada umumnya, khususnya gereja karismatik, telah terbangun, terpeta. Yang namanya hamba Tuhan itu pendeta. Aktivis. Di luar itu bukan hamba Tuhan. Rusak nggak kira-kira? Rusak. Sangat rusak. Yang namanya milik Tuhan itu persepuluhan. Rusak nggak kira-kira? Rambut kepalamu selembar pun milik Tuhan. Banyak pengajaran yang membangun peta yang salah. Gimana ngerubahnya? Luar biasa sulit. Ini belum begini. Pokoknya gua nggak bisa diajak begitu. Dia pukul gua gebuk. Ada yang begitu. Itu lebih rusak lagi. Ngerti saudaraku? Ini contoh saja. Ada orang yang peta berpikirnya begitu rusak. Preman punya gitu. Nah orang Kristen pun juga punya peta preman begitu. Kalau aku taat Tuhan berkati. Kalau aku tidak taat Tuhan kutuk. Iya sih. Tapi taat di situ artinya apa ya? Arti taat. Melakukan firman. Firman yang mana? Saya mau tanya. Firman yang mana yang dimaksudkan? Ya nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak. Oh gitu. Hanya itu? Justru Tuhan Yesus tidak bicara soal kelakuan secara moralis. Dia batiniah. Bukan saya setuju orang mencuri, membunuh, berzina, memukul. Saya bukan setuju. Enggak. Kebenaran itu bagaimana sih? Kita harus mentaati Tuhan. Oke. Maksudnya? Mentaati firman-Nya. Oke. Firman yang mana? Hukumnya. Hukum yang mana? Coba tanya terus. Pasti nggak bisa jawab di akhirnya. Karena nggak ada. Kasih. Kasih itu apa? Hukum terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang bagaimana? Wah. Karena udah biasa melayani Tuhan. Ke gereja. Terima tamu. Segenap hati, segenap hidup. Jadi pendeta. Itu petanya. Ada sistem. Sistem berpikir. Yang membangun paradigma. Itu bisa menggunakan kata paradigma. Kalau itu terlalu populer. Bahasa Indonesia populer yang semi bahasa Inggris. Saya menggunakan kata peta berpikir. Saya melihat aktivis-aktivis yang di sekitar saya. Banyak yang bagus-bagus itu. Tapi ketika menghadapi masalah tertentu yang menyinggung hatinya. Atau mengganggu ketenangannya. Atau melukai hatinya. Reaksinya bukan reaksi anak Tuhan. Ini reaksi anak dunia. Maaf ya. Di dunia saya kadang-kadang reaksinya gak begini nih. Lebih baik. Cuma saya gak bisa ngomong. Aduh belum. Peta berpikirnya masih rusak. Wah mencintai Tuhan. Menyembah Tuhan. Segenap hidup buat Tuhan. Lu ngomong aja. Itu fiktif. Sebab peta you belum dirubah. Kalau
di gereja ya, Anda menyanyi ya. Misalnya begini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki. Maksudnya harta kekayaan yang cukup berarti. Karena gak punya duit, seperti orang miliarder, ya udah 5.000 aja. Padahal dia punya uang 50 juta, karena gak 50 miliar, jadi ya ada 5.000 aja ya. Ini bukan soal duit loh, bukan. 50 juta yang you miliki pun milik Tuhan. You kasih milik Tuhan, you gak kasih di gereja pun tak milik Tuhan. Petanya diubah dulu. Jangan sudah berpikir kalau sudah memberikan persembahan berarti memberi. Kalau tidak mengulurkan tangan berarti tidak memberi. Satu kali bisa Tuhan berkata, udah gak usah ngasih, simpen dulu di rumah uang itu. Tetap milik Tuhan. Tetap milik Tuhan kok. Apakah harus memberi uang di gereja? Tidak harus. Tapi kalau Tuhan berkata, rumahmu 2, 1 kasih. Harus dikasih. Jangan dibuat sistem. Akhirnya sistem itu merusak kebenaran. Wah, kalau begitu sulit tuh, Pak. Tidak ada jalan lain. Anda harus berjalan dalam roh. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan sistem. Dalam roh dan kebenaran. Jadi, kalau kita nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Itu kalimat salah sebenarnya, tapi tetap saya nyanyikan juga. Tapi sebenarnya kalimat itu salah. Tidak ada yang tidak berarti. Semua berarti. Biarpun 5 perak juga berarti. Apa gara-gara you gak punya uang 5 miliar? Lalu uang you hanya 500.000. Lalu gak berarti? Kan bodoh. Itu aku yang sebagus itu saja bisa membangun peta berpikir yang salah loh. Coba. Apa gak kita dimusuhin orang kalau ngomong gini? Ini Pak Ira sih paling bener nih. Lagu orang juga dikritik. Aku juga nyanyikan lagu itu, tapi dengan pengertian yang benar. Saya ngomong tanya jujur nih. Anda nyanyi lagu itu pernah? Sering. Sudah memberikan segenap hidup? Pasti belum. Karena peta Anda salah kan? Itu masalahnya. Petanya udah salah. Tubuhnya waku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hambamu. Hanya ketika nyanyi lagu itu bilang sambut hambamu. Lain waktu sambut anakmu, tidak berani bilang hambamu. Kalau pendeta yang sekolah Alkitab yang full time, sambut hambamu. Kalau sekolah Alkitab full time jadi pendeta, sambut hambamu. Kalau jemaat, sambut hambamu. Tidak berani tegas. Padahal you semua itu hamba Tuhan. Itu petanya rusak kan? Rusak. Rusak kan petanya? Rusak. Udah rusak itu peta keberagamaannya. Peta keberagaman yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini. Itu karena pengaruh agama-agama sekitar dan berbagai filsafat hidup. Tanpa disadari. Kenapa? Tidak menggali Alkitab. Tidak menggali Alkitab. Ingat ini. Menggali pun dengan cara yang salah. Dengan eksegesis yang salah. Tetapi yang merasa punya ilmu eksegesis, karena cinta dunia belum dirubah, juga salah. Punya sistem sendiri. Jangan dipikir lu gak punya sistem. Jangan you merasa udah master teologi ya, lalu you bisa interpretasi Alkitab, tafsir Alkitab dengan benar. You jangan coba-coba. Lalu gimana Pak? Dengerin terus saya ngomongnya. Baru tahu. Kalau di barat, kekristenan berhadapan dengan filsafat.
Tetapi di timur, kekristenan berhadapan dengan agama-agama dan berbagai aliran kepercayaan yang mistis. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ini, yang gereja yang laku itu gereja yang mistis. Pasti yang laku itu gereja yang mistis. Jadi peta berpikirnya rusak. Kok cocok ya sama gereja yang mistik? Ya karena sudah punya peta begitu, cocok. Pak Pendeta doakan supaya usaha saya maju. Kerja keras baru maju. Doakan Pak, enggak. Saya doakan pun percuma. Tapi karena mistik. Itu mistik itu. Itu mistik. Lalu kalau hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman spektakuler masuk alam roh, pasti lebih laku. Yang tidak punya pengalaman alam roh, tidak punya Roh Kudus. Waduh, lebih gawat lagi tuh tuduhannya. Filsafat dunia dan berbagai agama tersebut membangun peta berpikir keberagamaan yang bertentangan dengan Alkitab. Dan ternyata tidak sedikit gereja dan pendeta membuat sistem berpikir yang tidak sesuai dengan sistem berpikirnya Tuhan Yesus. Oleh karena keder, apa itu keder ya? Sesat, keder ya. Keder itu, keder sesat ya. Jadi bingung jalan mana nih? Keder gue gak ngerti nih jalan mana nih. Nggak bisa menggali kekayaan ucapan Tuhan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka dia lari ke Perjanjian Lama yang sangat kedagingan. Dan dicocokkan dengan kebutuhan hari ini. Lu bukan orang Kristen, lu orang Yahudi. Kalau Kristen, you belajar ucapan Tuhan Yesus. Mestinya doa Bapa kami, doa Yabes lagi. Urusan apa kita dengan Yabes? Urusan kita dengan doa Tuhan Yesus, bukan Yabes. Urusan apa kita dengan perpuluhan? Urusan kita segenap hidup buat Tuhan. Jadi kita tidak boleh kasih perpuluhan, Pak. Itu bodoh. Segenap hidup. Jadi gimana Pak nanti Pak? Dengerin terus kebenaran sampai Anda punya kepekaan apa yang Anda harus buat untuk Tuhan. Sampai saudara bisa berkata begini, Pak Erastus, saya mau di samping Bapak taruh nyawa saya. Oh mari, sebab saya hanya cari orang-orang yang berani taruh nyawa. Kalau cuman taruh setengah nyawa, lu bakal susah deket gua atau lu bikin gua stres. Ini sudah di medan laga. Kita butuh jenderal, bukan hansip yang baru belajar pegang pistol. Udah bisa pegang granat, rudal, dan lain sebagainya. Yang nyawa sudah gak berharga lagi baginya untuk kepentingan Tuhan. Tapi cari yang begitu susah. Ya gak apa-apa, pelan-pelan aja. Sambil bergulir terus nih. Cari orang-orang yang mau gendeng. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti Paulus, gendeng itu. Tetapi itu normal di mata Tuhan. Jadi kalau orang belum memandang Anda begini, belum jadi Kristen yang benar. Tapi ingat pesan saya, kita harus kelihatannya sama, tapi beda. Jadi banyak filsafat dunia dan berbagai ajaran agama yang membangun peta berpikir yang bertentangan dengan Alkitab. Kemerdekaan dari peta berpikir yang salah itu tidak ada jalan lain kecuali Yohanes 8:31-32. Tetap dalam firman supaya jadi murid, supaya bisa mengenal kebenaran dan kebenaran memerdekakan. Oke. Sistem agama yang terpeta dalam pikiran banyak orang Kristen menjadi halangan kebenaran diajarkan. Jangan sombong, semua kita harus mau berubah. Oh, saya udah master teologi ya. Jangan sombong deh. Saya doktor teologi pun juga merasa miskin. Harus terus miskin di hadapan Tuhan supaya kita menggali kekayaan firman. Untuk ini kita harus memiliki peta baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk memiliki peta baru, seseorang harus mengalami kelahiran baru dan pertobatan terus-menerus. Pertobatan dari salah konsep berpikir. Yang oleh karenanya setiap orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran. Dengan peta baru tersebut, seseorang dapat menyerap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi kalau belum diubah petanya, maka tidak mengerti bahasa Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, kenapa kamu tidak mengerti firmanku? Kamu tidak mengerti bahasaku. Kamu tidak mengerti bahasaku. Kamu tidak mengerti firmanku. Karena orang Yahudi sudah punya peta.
Kalau saya khotbah misalnya, asal ada makan pakaian cukup. Ini orang-orang yang materialistis begini. Alah, ngomong aja. Lu juga punya mobil. Masalah saya punya mobil. You khotbah asal ada makan pakaian cukup. Kok punya mobil? Oke. You ngerti gak maksudnya asal ada makan pakaian cukup? Karena you gak belajar. Bedanya hampir gak kelihatan, tipis. Orang punya mobil sebagai kebutuhan untuk melayani. Orang punya mobil untuk kenyamanan, prestis. Siapa yang bisa baca? Nikodemus itu, saudaraku, jangan saudara pikir tuh bodoh gimana. Nikodemus orang yang nurani juga lumayan baik. Sampai dia berkata, tidak mungkin orang bisa berbuat mujizat begini kalau tidak dipimpin oleh Tuhan. Betul nggak? Diam-diam dia datang. Di belakang pun diam-diam membela Tuhan Yesus. Tetapi Nikodemus nggak ngerti perkataan Tuhan. Karena sistem pola berpikir keberagamaannya menghalangi kebenaran disampaikan. Dan kita semua punya peta berpikir yang sudah rusak. Cara memandang duit, cara memandang hidup, cara memandang banyak hal. Contoh sederhana nih ya, soal keberagamaan. Misalnya, kebaktian minggu depan. Begitu masuk gereja, nggak ada musik. Langsung, selamat malam saudara sekalian, mari kita buka Matius. Anda apaan sih? Betul nggak? Itu saja Anda kaget. Seandainya begitu, emangnya salahnya di mana? Setelah firman Tuhan, mari kita nyanyi. Penyanyi, mari kita pulang. Jadi saudara, hari ini nggak ada persembahan, tapi saudara simpan aja persembahannya untuk minggu depan. Loh, kok enggak? Seandainya begitu gimana? Masa nggak ada kolektor? Udah sistem kan? Itu aja sudah sistem. Yang dirubah itu peta berpikirnya. Makanya, dari anak sekolah minggu, tunas remaja, remaja pemuda, dewasa muda, fokusnya harus ini. Segala kegiatan yang tidak menjurus hal ini tidak boleh dilakukan. Tidak ada lagi yang boten-boten. Natal pun tidak perlu pakai acara. Harus acara apa yang makan waktu, makan duit, makan latihan. Tidak perlu lah. Kita biasakan. Apalagi pakai konsumsi. Tidak usah. Saya percaya kita nggak mengharapkan konsumsi kecuali yang betul melarat, yang punya makanan di rumah. Kadang-kadang kita mentolerir hal-hal yang kita pikir, ya nggak apa-apa lah, ini nggak salah lah. Tetapi kalau tidak menjurus kepada pembaharuan pikiran, untuk apa? Dari anak-anak petanya dirubah. Remaja juga begitu. Pemuda juga begitu. Langsung fokus. Saya sering melihat kegiatan-kegiatan yang tidak berdaya guna untuk mengubah pola berpikir. Berteman sejenak, lalu dunia menarik karena lebih diminati, hilang anak-anak kita. Dirubah dulu. Kalau peta berpikirnya dirubah, tidak akan menoleh ke belakang. Demikian pula Bapak Ibu yang sudah lama, udah berkarat itu. Peta berpikir yang salah. Harus menjadi seperti anak-anak yang rendah hati, mau diubah oleh Tuhan. Amin.